Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwan dan akhwat wa mabadi ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan murojaah kita dari kitab Tauhid. Ini adalah salah satu kitab yang para ulama selalu mengulang-ulangnya. Bahkan penulisnya sendiri mengulang sampai berkali-kali untuk mengajarkan kitab Tauhid ini ya. Kitab Tauhid ini berulang kali penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengulang-ulang mengajarkan kepada para muridnya. Karena apa? Pentingnya tentang Tauhid ya, tentang mengesahkan Allah. Baik, kita kemarin telah sampai pada bab ini tentang tidak bolehnya mengucapkan abdi wa amati, hambaku, baik hamba perempuan atau hamba laki-laki. Kemudian pada bab la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh menolak permintaan orang yang minta dengan nama Allah. Baik, kita akan bacakan sedikit penjelasan dari saya Yazid membawakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman tentang tidak bolehnya menolak permintaan orang yang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadisnya kemarin dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta dengan nama Allah, maka berikanlah. Dan barang siapa memohon perlindungan dengan nama Allah, maka berikanlah perlindungan. Dan barang siapa mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa berbuat baik kepada engkau, maka balaslah kebaikan tersebut. Apabila engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan tersebut, maka doakanlah sampai engkau merasa engkau telah membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadamu. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala menjelaskan zahir dari hadis tersebut atau yang tampak dari hadis tersebut adalah larangan menolak atau tidak memberi kepada orang yang minta jika dia minta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini zahirnya dari hadis yang tadi. Ya. Bahwasanya ketika seseorang ada yang meminta dengan nama Allah, zahirnya tadi kita harus memberikan. Tapi di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan wajib memberi orang yang meminta dengan nama Allah jika orang itu memang meminta harta yang menjadi haknya. Ya, yang menjadi haknya. Ini perlu kita perhatikan di sini, perlu kita garis atas. Bukan nanti ketika kita mendengar hadis ini, terus kita datang kepada seorang bapak, Pak, saya minta dengan nama Allah, nikahkan saya dengan anakmu. Nah, bukan seperti itu. Berarti haknya bukan. Ya. Meminta dengan yang menjadi haknya tadi. Seperti apa? Harta dari Baitul Mal. Ya, mungkin dia fakir atau miskin. Yaitu Baitul Mal negara, maka dia diberikan oleh pemerintah dari harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Ini maksudnya. Demikian juga kalau ada seseorang yang memang butuh bantuan meminta kepada seseorang yang mempunyai harta berlebih atau yang melimpah. Ya. Jadi kita ini membacakan penjelasan Syekh Abdurrahman tentang orang yang minta dengan nama Allah. Zahir hadisnya harus memenuhi. Maksudnya apa memenuhi? Memenuhi di sini memenuhi haknya. Yang memang harta tersebut atau yang diminta tersebut adalah haknya. Seperti apa contohnya? Ya tadi, seseorang yang fakir dia minta kepada Baitul Mal, atau mungkin seorang suami istri, istrinya masih sah, ya karena ngambek dia kabur ke bapaknya, orang tuanya. Datang orang tuanya, Pak, saya minta dengan Allah kembalikan istri saya. Kan hak suaminya seperti itu.
atau meminta kepada orang yang mempunyai harta yang berlimpah atau berlebih, maka wajib memberikan suatu hal yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ini memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keadaan dan permintaannya. Adapun kalau yang diminta adalah orang yang tidak punya kelebihan, ini yang diminta orang yang tidak punya kelebihan, mungkin pas-pasan atau bisa jadi kekurangan, maka dia tidak wajib baginya untuk memberi sesuai dengan keadaan yang meminta atau yang diminta, selama hal itu tidak membahayakan perekonomian. Ini orang sudah miskin diminta lagi. Nah, nanti yang fakir yang diminta ini ya karena dengar hadis Nabi ini tidak pernah menolak kalau diminta. Dia berikan semua apa yang diminta diberikan. Tidak seperti itu juga. Tapi kalau dia membahayakan perekonomiannya, bahkan hartanya, bahkan kehidupannya, ini tidak wajib kita memenuhi permintaan tersebut. Walaupun yang diminta adalah orang yang tidak punya harta, maksudnya harta berlebih. Akan tapi kalau yang meminta benar-benar dalam keadaan darurat itu bisa menyebabkan nyawa melayang ya, atau misalnya ya, sesuatu yang sangat membahayakan, maka wajib baginya untuk memberi sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan yang mendesak dari si peminta tersebut. Ya, misalnya kita punya uang 50.000, cuman itu saja, ada darurat orang minta nih, belum makan, udah lapar, kelaparan berhari-hari, nggak bisa dia minta kecuali kepada orang tersebut, bagi dua, seperti itu, untuk mencukupi orang ini penuhi yang meminta tadi. Baik, itu tentang meminta dengan nama Allah. Kemudian Ustaz Yazid juga membawakan perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Al-Mu'in. Bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan tentang hadis man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Apa kata beliau? Rahimahullah ta'ala. Ini tentang keutamaan ilmu di sini. Ini tambahan dari beliau. Maka kita harus belajar ilmu syar'i. Ayyu ma'rufin a'zamu min ma'rufil ilmi. Kebaikan yang mana yang lebih besar daripada kebaikan ilmu, kata beliau. Jadi kebaikan mana yang lebih besar daripada kebaikan ilmu? Wa kullu ma'rufin yanqati'u. Semua kebaikan itu terputus. Maksudnya berhenti dengan pada kebaikan itu saja. Illa ma'ruful ilmi wa nushi wal irsyad. Kecuali kebaikan orang yang belajar ilmu syar'i, menyebarkan ilmu syar'i, memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Ya. Kenapa seperti ini? Kita harus ingat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a min amali ila min salat." Kalau meninggal anak Adam tuh semuanya itu terputus kecuali 3 perkara, ya. Salah satunya adalah ilmu, ya. Dan menyebarkan ilmu itu kebaikannya berlimpah-limpah. Kita yang mengajar dapat kebaikan, kemudian yang diajar ketika dia mengamalkan dapat kebaikan lagi, ini tidak terputus. Fakul mas'alatin ustufidat 'al insan fama fawqaha. Seandainya seseorang misalnya diberikan harta 1 miliar misalnya, itu kebaikan bukan? Kebaikan juga, tapi kebaikan tersebut hanya cukup sampai ketika apa? Harta itu ada. Kalau sudah nggak ada, ya sudah nggak mengalir lagi. Kecuali yang diinfakkan tadi ya, hartanya tersebut. Seperti orang menolong apa yang lain sebagainya. Itu terputus. Kecuali kebaikan menyebarkan ilmu, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Kita memberikan nasihat kepada anak kita, saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Maka bagaimana kebaikan yang itu di atas kebaikan membagikan harta tadi? Harta apa tadi? Contohnya uang tadi. Maksudnya adalah menyebarkan ilmu.
hasala biha naf'un limuta'allimiha wa ghairihi fa innahu ma'rufun wa hasanatun tajri li sahibiha. Maka kebaikan ini didapatkan oleh yang mengajarkannya dan selainnya. Maka sesungguhnya kebaikan dan kemuliaan itu berjalan atau didapatkan oleh orang yang belajar dan mengajarkannya, memberikan nasihat dan lain sebagainya, mengajarkan ilmu syar'i. Ya, ini disebutkan oleh Sayyid, beliau menukil rahimahullah taala menukil dari Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di. Kemudian beliau juga mengatakan rahimahullah taala, Yazid rahmatul wasi'ah, bab ini berkaitan dengan orang, bab tentang meminta dengan wajah Allah. Maksudnya meminta dengan nama Allah ya. Bab ini berkaitan dengan orang yang diminta jika yang meminta menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Seperti dia mengucapkan as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Maka bagi orang yang diminta tersebut dia harus memberi. Hal ini sesuai dengan perincian yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Adapun bagi si peminta maka harus diketahui bahwa meminta kepada makhluk itu hukum asalnya adalah haram dan hanya dibolehkan oleh syariat dalam kondisi darurat. Ya. Jadi meminta kepada makhluk itu hukum asalnya adalah haram kecuali keadaan darurat. Ya. Maka ketika kita mendapati pengamen atau pengemis itu jangan asal beri kita. Ya, jangan asal beri. Kadang kalau sampai kasihan banget saya nanyakan dulu, sholat enggak tadi semua? Seperti itu. Sholat enggak tadi? Ya. Jangan kita memberi kepada seseorang itu, terutama yang di keluarga kita itu, pemberian itu yang sia-sia. Masih banyak orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dia banyak kekurangan. Apabila kita memberikan tepat pada sasaran, kita mendapatkan pahala yang berlimpah karena dia menerima apa yang kita berikan, membantu dirinya untuk menegakkan tubuhnya untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk nanti misalnya Kang Salman. Ini itu apa? PKH ya. Gimana yang enggak sholat? Sedangkan para ulama menjelaskan tuh yang enggak sholat enggak usah kasih zakat. Pemerintah di sini pemerintah, tapi pemerintah kan umum ya, secara umum dia walaupun kafir di sini tetap disamakan kedudukannya. Beda dengan negeri yang semuanya hukumnya berlandaskan Islam. Baik. Bab selanjutnya bab la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'alu bi wajhillah illa al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahasanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik. Saya rahimahullah taala membawakan perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya. Akan tetapi andai saja hadis ini dhaif, maaf ya, salah ucap. Andai saja hadis ini sahih, maka maknanya adalah andai saja hadis ini sahih, maknanya adalah bahwa termasuk adab yang baik adalah janganlah Anda memohon dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali permohonan yang berkaitan dengan perkara akhirat. Ya. Maksudnya kita jangan minta harta yang banyak dengan wajah Allah dan lain sebagainya. Maksud dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin.
yakni permohonan berupa keberuntungan mendapatkan surga atau keselamatan dari neraka. Ini yang dibolehkan meminta dengan wajah Allah seandainya hadis tersebut sahih. Adapun wajah, maka itu merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan keagungan Allah dan tidak menyerupakannya dengan wajah makhluknya. Tidak perlu kita membayangkan. Tidak ada ajaran kita membayangkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini didhaifkan oleh Abu Daud ya. Syekh Al-Albani maksudnya. Cukup sini pembahasan kita pada bab yang tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Sekarang kita masuk pada bab pembahasan tentang ma jaa fil law, tentang seandainya ya. Penulis membawakan dalil dari ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana min al-amri min syai'? Qul innal amra kullahu lillah yukhuna fi anfusihim ma la yabduna lak. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna haahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaikumul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bima bidzatis sudur." Bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau membuat mereka setelah mereka merasakan kesedihan, kegundahan. Ini mereka para sahabat, orang-orang mukmin merasa keamanan. Orang kalau aman bagaimana kira-kira? Sampai tidurnya nyenyak kan? Ya begitulah. Maka itu salah satu dari nikmat aman itu kita bisa tidur nyenyak. Tidur sesuai dengan porsi kita. Nu'asan yaghsha ta'ifatun minkum. Sebagian kelompok ini para sahabat. Dia diberikan keamanan sampai mereka merasa terkantuk, tertidur bahkan ya. Wa ta'ifan qad ahmatu, dan sebagian kelompok. Ta'ifah ini kelompok, jadi maksudnya kelompok orang-orang munafik. Mereka merasa gundah gulana dalam dirinya. Ya, merasa kacau ya. Kalau orang munafik suka nggak lihat orang Islam? Nggak suka. Apalagi lihat orang Islam, lihat contoh lihat negeri Saudi ya, nggak senang. Mereka sibuk gundah gulana. Yadhunnuna billah. Mereka menyangka Allah, mengatakan tentang Allah dengan tidak benar. Ya, sebagaimana persangkaan orang-orang jahiliyah. Ya, ini tentang perang Uhud. Mereka berkata, "Hal lana minal amr?" Apakah ada bagian dari kami suatu perkara? Maka katakanlah, "Qul." Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya semua perkara itu milik Allah Subhanahu wa taala. Keputusan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yukhuna fi anfusihim. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka, dalam hati mereka yang engkau tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan, "Lau kana lana minal amri syai'un." Mereka mengatakan seandainya kita mempunyai suatu perkara. Maksudnya kalian dengar saya. Maksudnya mereka mengatakan para sahabat demikian. Seandainya kalian mendengar perkataan kami, perkataan orang-orang munafik, ma qutilna hahuna, maka kita tidak akan terbunuh di sini, tidak akan diperangi di sini. Kemudian Nabi
Nabi Muhammad diperintahkan lagi, qul, katakanlah Nabi Muhammad, lau kuntum, seandainya kalian di dalam rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl, maka akan tetap datang kematian yang telah ditetapkan atas kalian, walaupun kalian di atas tempat tidur kalian, ila madaji'ihim waliyabtali Allah ma fi sudurikum, dan Allah menguji kalian untuk menguji apa-apa yang ada di dalam hati kalian dan memberikan ujian dalam hati kalian. Maknanya sama. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati. Tapi ikhwan dan akhwat, ayat ini berkisah tentang perang Uhud, ya. Perang Uhud. Yang mana pada waktu itu kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadang atau menemui kafir Quraisy di lembah Uhud, ya. Maka Nabi Muhammad SAW pada waktu itu bermusyawarah dengan para sahabat, ya, bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian dapatlah jalan keluar, bahwasanya kita harus keluar menemui mereka, bukan menunggu di kota Madinah. Dan orang-orang munafik mengatakan bahwasanya kita tetap nunggu aja di sini, nunggu di kota Madinah. Tapi tetap karena keputusan syura, keputusan jamaah, kita harus mengikuti keputusan jamaah. Banyak sekali faedah dari perang Uhud. Kita harus baca lagi sirahnya biar menambah keimanan kita, menambah semangat kita dalam beramal soleh, ya, bagaimana Nabi kita memperjuangkan agama ini. Maka syahid dari ayat ini adalah yaquluna law, mereka mengatakan seandainya, ya, seandainya. Di sini tentang seandainya. Kemudian penulis membawakan lagi ayat dalam Al-Quran, surah Al-Imran juga ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Yani orang-orang yang mereka berkata kepada saudaranya yang mereka tidak pergi dalam berjihad, seandainya lagi kalian menaati kami, ma qutilu, maka kita tidak akan binasa. Katakanlah wahai Muhammad, fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Maka semuanya kematian itu akan tetap datang kepada kalian apabila kalian orang-orang yang jujur. Ini masih pembahasan tentang sama dalam perang Uhud, ya. Jadi pada waktu itu kaum muslimin sedang menyusun strategi, dan juga kaum kafir Quraisy menyusun strategi juga di perang Uhud. Alhamdulillah kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu dengan strategi perang yang dipimpin oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pertama, beliau menangkan para sahabat dan juga Rasul, menangkan peperangan. Akan tapi karena ada sebagian para sahabat yang tidak mematuhi perintah Rasulullah, bukan berarti kita boleh mencela karena sahabat tersebut karena dia tidak mematuhi perintah Rasulullah, maka mereka turun dari gunung Uhud dan ikut mengambil barang-barang ghanimah rampasan perang. Dan pada waktu itu pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid memutari gunung, kemudian menemui mereka di belakang, menyerang dari belakang lagi. Nah, kemudian disitulah kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan dari situlah Nabi Muhammad pada waktu itu mengalami patah gigi dan juga terkena panah. Sampai isunya Nabi Muhammad meninggal dan sebagainya. Kemudian orang munafik mengatakan, kalau demikian seandainya kalian dengar kata kami, apa kata kami, makanya jangan pergi seperti itu. Ya, makanya tidak boleh. Makanya mengatakan hal demikian yang seandainya kan, dengar kata kami, makanya dengar kata kami tadi, itu tidak ada dari golongan kaum muslimin sama sekali. Tidak ada golongan dari kaum sahabat. Maka pada waktu itu ditampakkanlah semua orang-orang munafik. Akan tapi Nabi Muhammad SAW tidak memerangi orang munafik tersebut, ya.
karena demi kemaslahatan. Makanya kalau kita bermusyawarah dengan sesuatu permasalahan, kalau sudah diputuskan bersama dan kemudian tidak sesuai dengan hasil yang kita rencanakan, sudah jangan bilang seandainya, terus kita menggerutu dan lain sebagainya, tidak boleh. Ini sudah keputusan kita bersama dalam kebaikan. Ya, kalaupun tidak berhasil itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis membawakan hadis. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if. Bahasanya Nabi kita bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian dia melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah atau qadarullahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal syaitan. Kemudian beliau melanjutkan, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ihris, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat. Kita diperintahkan untuk bersemangat terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong. Misalnya apa kita bermanfaat untuk kita? Kita bekerja, kita belajar baca Al-Quran. Makanya jangan kita menyandarkan dengan aku ini masih sehat. Di sini syariatnya apa? Kita diperintahkan untuk wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbangga dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Aku ini bisa menghafal. Dia lupa meminta pertolongan kepada Allah. Kebanyakan kita sekarang seperti itu dari kaum muslimin. Dia merasa dirinya sudah lagi top chair-nya hafal, lagi semangat-semangatnya, tapi dia lupa minta pertolongan kepada Allah. Sama kita semuanya. Perkataan ini bukan untuk menyudutkan satu orang ataupun kelompok, tapi untuk murojaah atau pelajaran untuk diri saya pribadi tentunya. Bersemangatlah kepada sesuatu yang bermanfaat untukmu. Meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas. Jangan lemah. Ya. Jangan lemah, semangat. Makanya faedah yang sangat agung sekali dari Ustaz Yasin rahimahullah ta'ala. Ketika beliau memberikan suatu tugas untuk menghafal, apa kata beliau? Harus bisa. Padahal semua kemampuan berbeda-beda. Tapi maksudnya apa itu? Itu bentuk penyemangat untuk para muridnya. Harus bisa menghafal, harus bisa. Seperti itu. Ya, ada yang muridnya yang tidak bisa, ya beliau memberikan kemakluman. Tapi di awalnya beliau tuh harus bisa. Dan juga disebutkan oleh para ulama, disebutkan bahwasanya Imam Bukhari apa makanya? Nasi. Imam Muslim apa makanya? Nasi. Atau mungkin di sana gandum lah. Sama kayak kita juga makanya. Makanya nggak ada perbedaan, nggak ada hujah bagi kita nggak bisa, ya. Harus bisa. Ya. Jangan lemah kita. Wa in asabaka syai'un. Nah, kita misalnya lagi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita berencana, bersemangat melakukan sesuatu bermanfaat. Misalnya target saya bulan ini hafal surat An-Naba. Jangan susun dari menghafal tiap hari udah 1 bulan qadarullah. Dia sakit. Kalau orang sakit itu bisa nggak hafal, atau mungkin ya tertimpa suatu ujian dari Allah. Karena keuangan lagi kepepet, harusnya dia harus kerja keras juga untuk memenuhi nafkah keluarganya. Akhirnya apa? Aduh, nggak tercapai. Coba seandainya saya
Seandainya saya belum nikah dulu, katanya nggak punya anak, nggak boleh. Seandainya saya nggak punya anak, nanti padahal dia punya, nanti kalau anaknya meninggal gimana? Makanya itu berhati-hati dengan perkataan kita sendiri. Nanti di sini juga dijelaskan oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala membawakan perkataan para ulama tentang perkataan lau yang dibolehkan, seandainya dibolehkan. Maka ketika menimpa sesuatu pada dirimu yang tidak diinginkan, fala taqul, jangan katakan lau seandainya. Ya, jangan katakan seandainya. Lau anni fa'al, seandainya aku kemarin kayak gini. Kada wa kada kan, maka aku kan kayak gini. Seandainya aku kemarin masih pondok, mungkin ngapalnya lebih mudah kan? Belum tentu, ya. Berapa banyak orang masuk pondok pulang dari pondok bukan kayak anak pondok, ya. Musik didengarkan, rambutnya panjang, celananya isbal, masya Allah seperti ini. Maka ide bahwa bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmat kita di atas Islam, terlebih lagi di atas Sunnah, itu nikmat yang tidak diberikan oleh semua orang. Termasuk dia ketika dia pun lama di pondok, mulai dari SMP atau bahkan dari SD sampai dia kuliah, pulang-pulang masih isbal, rambutnya panjang, pakainya tidak mencerminkan ya seseorang yang pernah belajar ilmu syar'i tinggi. Ini kita harus perhatikan di sini. Maka kita harus bersyukur kita mensyiarkan Islam dari pakaian kita, bahasa kita dan lain sebagainya. Walakin kita tidak boleh mengatakan seandainya saya seperti ini, nggak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan tapi katakan apa? Qadarullah, qadarullah atau qadarullah. Ya, Allah telah mentakdirkan dan telah berkehendak dan Allah telah melakukan. Fa innal lau, sesungguhnya perkataan seandainya itu membuka pintu syaitan. Ya. Karena seperti itu, seandainya dulu saya nikah sama fulanan ya, dia udah nikah sama yang lain, pikir-pikirkan seandainya, mungkin saya senang, cantik dia tuh. Pikir terus akhirnya setan masuk. Wah, gimana cara saya bisa mendapatkan? Ya, dan lain sebagainya. Seandainya saya tinggal di sana, seandainya lain sebagainya. Seandainya saya bisa jadi ustaz, nah, belum tentu jadi ustaz itu masuk surga duluan, bisa jadi masuk surga terakhir, karena semakin banyak ngomong berarti semakin banyak salah, ya. Tapi bagaimana kalau sudah di sini nggak ngomong, diam aja kan? Repot pula nanti. Baik. Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala membawakan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, penggunaan kata lau, penggunaan kata seandainya sesuai dengan alasan pendorongnya. Jika pendorongnya ialah yang ada di bagian ketiga sih. Jika pendorongnya adalah ia tidak sabar atau ketidaksabaran atau kesedihan atau kelemahan iman kepada takdir dan ketetapan Allah, ataupun berangan-angan keburukan. Ini pendorong pertama, maka ini di perbuatan yang tercela. Perkataan seandainya yang tercela, yang tidak dibolehkan. Dia tidak sabar, bersedih, atau dia menunjukkan kelemahannya iman, dia tidak menerima takdir, maka ini perbuatan yang tercela. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dua keadaan di sini ya. Jika seseorang mengucapkan seandainya dan motivasi pengucapannya tidak lain adalah keinginannya terhadap kebaikan, ya. Ini orang mengucapkan seandainya keinginannya terhadap kebaikan, yakni dalam rangka pengarahan dan pengajaran, maka perbuatan ini dikategorikan termasuk hal yang terpuji. Seandainya, apa contohnya? Maka bab tentang seandainya ini maka mengandung dua kemungkinan. Tadi seandainya yang dibolehkan dan seandainya yang tidak dibolehkan.
Tapi lebih cenderung yang tidak dibolehkan ya. Kita perhatikan tadi perkataan para sahabat dan juga ketika berperang bersama Rasulullah SAW di perang Uhud dan juga kejadian-kejadian lainnya, mereka menerima kekalahan. Tidak ada kita mendapatkan perkataan tentang kisah mereka yang mengatakan seandainya kami demikian dan demikian. Ya, ini sudah keputusan bersama, maka sudah fix. Nah, kita tinggal evaluasi lagi untuk ke depan. Ya, demikian. Kebanyakan kita kaum muslimin mengatakan seandainya. Baik. Maka faedah dari hadis ini yang pertama adalah mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Contohnya apa? Sebab kita mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Contohnya orang ketika dia sakit, bagaimana dia bisa sembuh? Dia harus mengambil sebabnya, dia harus minum obat. Maka dia tidak boleh menafikan tawakal, mentiadakan tawakal. Dia harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, al-'ajzu nafi isti'anah billah. Kelemahan itu menafikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus ketahui. Faedah berikutnya, haramnya meminta pertolongan kepada selain Allah terhadap sesuatu yang itu tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih boleh minta pertolongan kepada makhluk selama itu bisa dilakukan. Dan tidak boleh minta kepada makhluk kalau cuma itu yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, haramnya menentang ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah satu dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman dan takdir, ya. Orang yang tidak beriman dan takdir berarti dia kafir, keluar dari agama Islam. Faedah berikutnya bahwasanya kebaikan dan keburukan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir, al-imanu bil qadar dawa'ul qulub wastiqraru an-nufus. Beriman kepada takdir merupakan obat bagi hati dan keteguhan dalam diri. Ya, ini perlu kita baca kembali pelajaran tentang beriman kepada takdir agar kita semuanya istiqomah atau hati kita tenang ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai. Bahwasanya kita harus mengetahui semua yang terjadi pada diri kita, semua di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan bab tersebut, hadis tersebut dengan bab tauhid adalah
wujubul Islam lil qada istislam lil qada wal qadar li anna dzalika min kamalil tauhid. Wajibnya berserah diri atau menerima dengan ketetapan dan juga takdir Allah, karena yang demikian tersebut merupakan kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang kita bisa sampaikan dengan ringkas dari pembahasan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.